BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Level 3 kompetensi berbicara. Hai, apa kabar hari ini? Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bersama saya, Fania Siti Jahrana Aini, NIM 1850321, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pasundan Bandung. Sebelum dimulai, agar menambah semangat belajar, mari kita simak tayangan berikut ini. Keluar negeri, gak punya duit. Yang terakhir, kalian nggak usah bangun di sini lah. Saya bisa menyaksikan penerbangan perdana pesawat. Segera kembali untuk mereka. Alasannya apa? Siapa, Bu? Menarik bukan tayangan tadi? Nah, sebelum mengetahui materi kali ini, kita telah mempelajari mengenai pelestarian alam. Bagaimana penyebab dan cara mengatasi terjadinya bencana banjir, gempa, kebakaran, polusi udara, baik dari asap rokok dan kendaraan, atau lain sebagainya. Tayangan tadi berkaitan dengan materi kali ini. Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang film favorit. Nah, film ini kita fokuskan ke film Indonesia. Ada jenis-jenis film, langkah dalam melakukan latihan praktik berbicara, dan contoh praktik berbicara berupa dialog mengenai film favorit yang bisa Anda perhatikan. Mari kita mulai. Kira-kira kalau saya tanya, apakah Anda mengenal jenis-jenis film pada gambar berikut? Ya. Tidak. Baiklah, mari kita perhatikan jenis-jenis film dalam tayangan berikut ini. Dalam pembelajaran kali ini mengenai film favorit, khususnya film Indonesia. Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Pastinya film merupakan hal yang sangat dekat dengan kalian, bukan? Apalagi di masa pandemi ini. Film Indonesia banyak sekali jenisnya. Nah, kapan sih biasanya waktu asik menonton film? Hari biasa kah? Atau hari libur? Di mana sih biasanya kalian menonton film? Apakah di gawai, laptop, atau di bioskop? Bersama siapa nih kalian menonton film? Sendirian? Sama keluarga? Ataukah sama pasangan? Kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun itu, menonton film memang suatu hal yang menyenangkan. Berikut ini merupakan jenis-jenis film. Jenis film terbagi menjadi dua, film non-fiksi dan film fiksi. Film non-fiksi adalah peristiwa yang terjadi secara nyata. Contohnya yaitu film dokumenter. Film dokumenter adalah peristiwa-peristiwa yang nyata. Yang pertama ada film Negeri Dongeng. Negeri Dongeng berkisah mengenai 7 sineas muda Indonesia yang mendaki 7 puncak gunung tertinggi di Nusantara berbekal 7 buah kamera secara bersama-sama. Dan yang kedua yaitu film The Act of Killing atau film Jagal. Film dokumenter ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti atau bahkan mengkritik pemerintahan masa itu. Akan tetapi, The Act of Killing ingin memberikan sudut pandang lain dari peristiwa G30 SPKI yang jarang diangkat dalam film-film berlatar sama sebelumnya. Film fiksi
adalah cerita dari imajinasi penulis naskahnya. Pertama yaitu film laga atau action, ditandai dengan adanya perkelahian. Contohnya yaitu film Gundala. Film Gundala ini dirilis pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu ada film Merantau. Film Merantau merupakan film laga juga dikemas dengan drama yang dirilis pada tahun 2009. Kedua yaitu film romantis, berisi tentang percintaan. Contohnya yaitu film AADC 2, Ada Apa Dengan Cinta 2, yang dimainkan oleh Nicholas Saputra dan Dian Sastrowardoyo. Selanjutnya ada film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Film ini dirilis pada tahun 2013. Ketiga yaitu film animasi atau kartun. Contoh filmnya yaitu ada Titus Mystery of the Enigma yang dirilis pada tahun 2020 dan berisi petualangan juga komedi. Selanjutnya ada film animasi Shizuki the Movie, dirilis pada tahun 2017. Shizuki adalah seorang selebriti yang sedang berada dalam puncak ketenarannya. Keempat, ada film komedi, berisi lawakan atau adegan lucu, hal yang membuat tertawa. Contoh filmnya yaitu film Bucin, dirilis pada tahun 2020, berisi drama komedi. Lalu ada film Guru-Guru Gokil, berisikan komedi juga drama yang dirilis pada tahun 2020 dan dimainkan oleh Gading Martin. Jenis film yang kelima yaitu film horor atau menyeramkan. Yang pertama yaitu ada film Pengabdi Setan, berisi misteri dan dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Joko Anwar. Lalu ada film horor berjudul Suzana Bernapas Dalam Kubur pada tahun 2019 yang diperankan oleh Luna Maya. Film yang keenam itu ada film fantasi yang berisi hayalan atau imajinasi. Contoh filmnya itu Abrakadabra yang dirilis pada tahun 2019 yang berisi drama atau fantasi. Juga ada film Tengkorak. Film ini berisi film fiksi ilmiah atau cerita seru yang dirilis pada tahun 2017. Lalu ada film drama, yaitu film Bumi Manusia, yang diperankan oleh Iqbal Ramadan dan Mawar Eva De Jong, yang dirilis pada tahun 2019. Juga ada film drama Sisterilla the Movie yang diperankan oleh para YouTuber yaitu Oki Stena Dewi, Cindy Putri, dan Ria Ricis, dirilis pada tahun 2021. Jadi, sekarang kalian mau nonton film apa? Dan apa film favorit kalian? Di sini ada beberapa jenis film di Indonesia. Apa film Indonesia favorit Anda dan apa jenis filmnya? Mungkin setelah Anda menyimak tayangan tadi, Anda ingat, oh, saya pernah menonton film ini. Bahkan termasuk ke dalam salah satu film favorit Anda. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda dapat melakukan praktik berbicara berupa dialog mengenai film favorit menggunakan format pertanyaan berikut ini. Temui salah satu teman Anda. Lalu lakukanlah dialog dengan beberapa pertanyaan berikut. 1. Tingkatan kesukaan sesuai dengan tabel berikut. 2. Jenis film dan judul film favorit. 3. Waktu menonton film favorit. 4. Tempat menonton film favorit. 5. Orang yang biasa diajak menonton film favorit. 6. Ringkasan film favorit. Setelah selesai dilakukan dialog, lalu ceritakanlah isi dialog kepada teman Anda yang lain.
Sebelum melakukan praktik berbicara, Anda dapat memilih peran, yaitu jika aku menjadi penanya, penjawab, pencerita kembali. Pilihlah salah satu peran dan simak contoh tayangan praktik berbicara berupa dialog mengenai film favorit berikut ini. Contoh praktik berbicara dialog film favorit. Menemui salah satu teman. Hai, Siapa ya? Maaf saya lupa. saya teman lamamu, Andre. Ingat? Oh, iya saya ingat. Kamu lagi nonton film apa? Ini film series baru, Layangan Putus. Sepertinya seru ya. Boleh tidak saya bertanya beberapa hal mengenai film? Boleh? Saya akan menyebutkan beberapa jenis film, lalu kamu sebutkan tingkatan kesukaan, yaitu sangat suka, suka, cukup suka, kurang suka, dan tidak suka mengenai film itu ya. Oke, Komedi, suka, drama, sangat suka, aksi atau laga, cukup suka, horor, suka, animasi, cukup suka, fantasi, kurang suka, dokumenter, suka, romantis. suka. Nah, apa jenis film favoritmu dan apa judul filmnya? Drama romantis, judulnya Ayat-Ayat Cinta 1 dan 2. Kapan kamu biasa menonton film favoritmu? Sore atau malam hari, Di mana kamu menonton film favoritmu? di gawaiku yang ini. Oke, siapa orang yang biasa kamu ajak untuk menonton film favorit bersama? Keluarga atau sendiri juga seru. Bagaimana sih ringkasan film favoritmu itu? Saya ingin dengar. Jadi ya begitu, haru dan sukacita ada di film itu. Apalagi jarak antara film Ayat-Ayat Cinta 1 dan 2 itu cukup jauh waktu penayangannya. Dan itu sangat ditunggu-tunggu oleh saya. Dan saya puas ketika menonton kedua film Ayat-Ayat Cinta itu. Oh begitu ya. Menarik ya. Sepertinya sudah cukup beberapa pertanyaannya dan saya izin pamit dulu ya. Oke, tak apa, cukup nih. Ya cukup. Terima kasih banyak ya atas jawabannya. Saya pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga. Menceritakan kepada teman yang lain. Kamu ingat tidak Fania, teman lama kita? Oh, iya ingat. Dia ternyata sangat suka drama, suka komedi, horor, dokumenter, romantis, cukup suka aksi atau laga dan animasi, kurang suka fantasi. Jenis favoritnya yaitu drama romantis, Ayat-Ayat Cinta 1 dan 2 loh. Dia biasa menonton film favoritnya sore atau malam hari. Menonton film di gawainya itu palingnya suka. Dengan keluarga atau sendirian dia sering menonton film favoritnya. Film Ayat-Ayat Cinta 1 dan 2 katanya seru dan ada haru dan sukacita di dalamnya. Bagaimana, menarik kan ceritanya? Iya, menarik ya. Lain waktu kita ajak dia nonton film bersama yuk. Ayo, nanti kita kabari dia sambil reuni. Oke, baiklah. Nah, setelah menyimak tayangan tadi, Anda dapat melakukan praktik berbicara berupa dialog mengenai film favorit ya. Jangan lupa perhatikan beberapa format pertanyaannya ya. Bagaimana? Mudah dan menarik bukan belajar bahasa Indonesia? Khususnya film Indonesia.
Ikuti terus pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya, yaitu mengenai makanan sehat. Terima kasih. Sampai jumpa.